Saya kira 4 bulan atau 5 bulan yang lalu, Hmm. waktu saya mengatakan bahwa hubungan Pak Prabowo sama Jokowi itu retak, banyak yang mencibir saya gitu Hmm. loh. Faktualnya itu tidak sebaik yang diungkapkan oleh mereka. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi akhir-akhir ini menunjukkan hal itu, dan juga apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo akhir-akhir ini juga menunjukkan hal itu. Sedikitnya porsi tampil yang diberikan kepada Gibran. Oke, dalam acara-acara apapun ya? Dalam acara-acara apapun itu. Sekali, 2 kali dikasih lah, misalnya pergi ke luar negeri Hmm. gitu. Saat itu ya yang pro Jokowi hore-hore lah ya, hore-hore lah ke kita, "Wah mau apa buktinya Raya?" Gitu. Tunggu aja, kan istilah saya saat itu masih ingat ya, di dalam politik ini kan tarik tarik ulur itu Iya, harus jalan saya iya. bilang ya kan. Tapi Prabowo lebih sering nariknya gitu loh Pak, Hmm. ketimbang ngelurnya gitu. Atau ini justru ancaman PSI menjadi partai besar? Saya kira alami aja, PSI ini nggak akan besar. Kenapa, Bung? Tentu karena tidak ada backup kekuasaan di belakang mereka. Ya, nomor satunya itu faktor karena Pak Prabowo Oke. kelihatan melakukan Hmm. pemberantasan korupsi gitu. Makanya di sini Pak Jokowi masuk, revisi Jadi dia undang-undang. merasa dia di situ bisa bersih, Iya, makanya KPK kemudian itu. dia apa, seolah-olah cuci tangan gitu ya terhadap Betul, KPK itu ya? betul. Salam Pancasila. Kawan, ketemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Kali ini kita akan kembali membahas tentang politik. Karena sejak tahun baru kemarin rasanya kita sangat banyak fokus ke ekonomi gitu, karena memang banyak sekali perkembangan itu. Tapi hari ini rasanya masalah politik mulai menghangat lagi. Karena itu untuk membahas ini kita undang ke Ruang Dialektika untuk yang saya lupa, nggak bisa ngitung lagi yang keberapa kali gitu ya. Salah satu suara yang selama ini kami menilai paling jernih untuk melihat bagaimana kemudian membaca dinamika politik di Indonesia. Bung Ray Rangkuti. Salam Pancasila, Bung. Salam Pancasila. Terima kasih sudah kembali lagi ke sini. Sama-sama Sehat Bung ya? Ridwan juga. Alhamdulillah sejauh ini oke. Saya pikir ini kita tapingnya pas hari libur Imlek gitu kan. Nggak merayakan Imlek, kita ajak ke sini nongkrong gitu ya. Dan besok-besok udah puasa nih. Besok sudah puasa gitu. Kira-kira nanti apa, tone-nya jadi tone untuk beribadah gitu ya. Iya. Nanti kita gas sekarang. Iya. Bung, Jokowi aktif lagi Mhm, beberapa hari terakhir dan itu mhm. kemudian dihubungkan dengan beberapa hari yang lalu muncul wacana bahwa suara Gibran semakin kecil dalam konteks pertarungan untuk menjadi cawapresnya Prabowo di 2029. Ini ada hubungannya apa enggak? Kalau kalau ada, apa maknanya? Kenapa Jokowi mulai aktif lagi? Sampai sampai ke acaranya di kabupaten di Tegal loh, itu acara kesenian gitu. Aduh, waktu saya kira 4 bulan atau 5 bulan yang lalu, Hmm. waktu saya mengatakan bahwa hubungan Pak Prabowo sama Jokowi itu retak, Mhm. istilah saya, Mhm. banyak yang mencibir saya gitu Mhm. loh. Sok-sok tahu lah, Oh iya, apalah macam-macam, seperti biasa lah ya iya. kan. Dan saya kira perkembangan terakhir-terakhir ini makin memperjelas itu. Mmm. Kalau mungkin sebelumnya retaknya 2 retak, 3 retak gitu ya, sekarang bisa 4, 5 retak, nambah retaknya itu. Dan yang menarik itu sudah mulai lebih terbuka. Dan meskipun tentu ada basa-basi di depan publik bahwa hubungan mereka masih baik-baik Iya, aja, macam-macam dan sebagainya, tapi faktualnya itu tidak sebaik yang diungkapkan oleh mereka. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi akhir-akhir ini menunjukkan hal itu, dan juga apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo akhir-akhir ini juga menunjukkan hal itu gitu. Jadi ini di-breakdown satu-satu, yang dilakukan Jokowi apa, yang dilakukan Pak Prabowo apa untuk menunjukkan itu? gini, saya sih sebetulnya udah tulis itu. Mhm. Saya mengatakan ada sekitar 5 yang memberi indikator kuat bahwa Pak Jokowi itu berada dalam kondisi yang, apa ya bahasanya ya, kecewa, mungkin kecewa gitu loh ya, terhadap, politik, Pak Pak apa namanya itu ya, Pak Prabowo. nah saya sebut begini, pertama adalah, yang yang paling lama ini, Mhm. Mhm. sedikitnya porsi tampil yang diberikan kepada Gibran. Oke.
dalam acara-acara apapun dalam ya. acara-acara apapun gitu. Sekali, 2 kali dikasih lah, misalnya pergi ke luar negeri Mhm. gitu. Saat itu ya yang pro Jokowi hore-hore lah Iya, ya. yang sambutan di Afrika Selatan itu Iya, ya. hore-hore lah ke kita, wah mau apa buktinya Raya gitu ya. Tunggu aja, kan istilah saya saat itu masih ingat ya, di dalam politik ini kan tarik tarik ulur itu Iya, harus jalan saya iya. bilang ya kan. Kadang-kadang lo harus ulur, kadang ya tapi Prabowo lebih sering nariknya Mhm, gitu loh Pak, mhm. ketimbang ulurnya gitu. Enggak, karena itu kan jarang sekali diulur, makanya kelihatan sekali gitu loh begitu Itu diulur dia. gitu. Nah, makanya tapi itu nggak mengindikasikan ada Mhm, porsi yang sudah diberikan kepada karena habis itu nggak berlanjut kan, ruang itu nggak berlanjut. yang kedua, karena pada dasarnya juga Pak Prabowo nggak ingin putus. Jadi harus tetap, harus berada di bawah, apa namanya itu ya, ya di bawah kekuasaannya gitu. Mhm, mhm, Nah, oleh karena itu nggak diputus, tarik ulur aja gitu, mhm, tarik mhm. ulur seperti Sesekali yang dikasih sesekali peran. dikasih, sesekali. Tapi kan pada pada porsinya, ya kalau kita mungkin buat perbandingan 70-30%, 30%-nya itu diulur, 30%-nya lebih banyak ditarik gitu loh kira-kira kan. Nah, ini menurut saya salah satu alasan yang paling lama dan sekarang sampai berlanjut Jadi dan ini nggak dikasih peran tadi ya? dan nggak dikasih peran oleh Pak Prabowo gitu. Itu alasan pertama. Nah, alasan yang kedua adalah soal, apa namanya itu, eee, menteri yang satu persatu digeser oleh Pak Prabowo. Oke, yang itu Yang dulu diidentikan dengan menteri-menterinya yang Jokowi? dekat dengan Pak Jokowi. Yang dulu seingat saya yang keempat ya, yang keempat, reshuffle keempat itu, ya menteri-menteri yang dikenal dekat dengan Pak Jokowi itu satu-satu dikeluarkan ya. Mhm, Yang paling fenomenal itu kan memang Budi Ari ya, mhm, Menteri Koperasi saat itu. iya, Meskipun secara faktual ada dasarnya cukup kuat untuk, iya, apa namanya ya, mengeluarkannya gitu, tapi asosiasinya kepada Pak Jokowi iya, itu kuat karena dia yang mendirikan namanya projo. Projo gitu, Dan itu kan rasanya barisan paling gedenya dari betul. pendukung Jokowi ya? Nah, meskipun di ujung kemudian dia mengatakan Projo berganti menjadi Probo gitu ya, Prabowo gitu ya. Jadi kedua tokoh ini kayaknya kurang berkenan baik Pak Jokowi maupun Pak Prabowo, Mhm, tapi, mhm, apa namanya, ansirannya kan lebih banyak ke Pak Jokowi iya, ketimbang kepada Pak iya, Prabowo. Kan Budi Ari itu dipilih ya karena Pak iya, Jokowinya gitu loh, iya, bukan karena Pak iya. Prabowonya gitu. Bahkan akhirnya ketika mau merubah merek pun akhirnya tetap nggak selamat gitu ya. Nah, itu menurut saya faktor kedua ya. Jadi dan berkembang di, rencana reshuffle yang kelima kan. Meskipun belum terjadi, tapi di rencana reshuffle kelima ini juga kita menyebut, Iya, mendengar nama-nama menteri yang dekat, bahkan yang amat dekat dengan Pak Jokowi juga yang bakal digeser gitu. Yang boleh jadi kita sebut sebagai Jokowi men lah gitu ya. Ada yang namanya Menteri Dalam Negeri, ya, ada Pak Pratikno gitu Menteri ya, SDM, Menteri SDM Menteri gitu. Kehutanan. Menteri Kehutanan, ya itu yang kita dengar akan diganti begitu ya, meskipun belum kejadian itu, tapi nama-nama itu sempat beredar di tengah masyarakat bakal akan di-reshuffle gitu dan Jadi bahkan ketika misalnya kayak Menteri Kehutanan sama apa, Menteri SDM misalnya, yang kemarin banyak disalahkan orang setelah bencana Sumatera itu, bobot, eee eee, bobot pemaknaannya lebih besar karena dia dekat sama Jokowinya, oh iya, bukan karena blundernya dia kemudian eee, mengakibatkan bencana Sumatera iya itu. dua-duanya dapat. Maksudnya gini loh, cara lihatnya itu bukan itu. Kalaupun misalnya, pertanyaannya, kenapa sampai sekarang Menteri Kehutanannya belum di-reshuffle misalnya? Mhm, Boleh jadi itu karena identifikasinya dekat dengan Jokowi itu. oke, Gitu. Nah kan makanya ini proses tawar-menawar yang oke, makin kuat gitu. oke. Kenapa misalnya Pak Pratikno tetap dipertahankan padahal kemarin terdengar isunya ia akan diganti. Boleh jadi Pak Jokowinya yang dekat dengan dia itu gitu loh. Iya, 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 Nah iya, jadi iya, itu yang saya mau katakan faktor Jokowinya itu kuat dan lebih kuat gitu yang mungkin membuat mereka belum iya, ter-reshuffle sampai iya. sekarang. Kalau sekiranya nggak ada faktor Jokowinya, Langsung udah kayaknya tidak udah selesai iya, tuh kayak iya. Jadi ini kayak masih proses tawar-menawar iya, lagi ya? kayak Budi Ari lah gitu kan, Iya, iya. cepat tuh karena atau menteri yang satunya kan temannya menteri kehutanan itu, yang main Main gaplek. main gable, ini kan dicopot aja, Iya, enggak iya, karena iya. nggak ketahuan dia faksinya siapa kan gitu, Iya, cepat iya, aja iya. digeser oleh Nggak ada cantolan nggak ada apa-apa gitu cantolan, ya. cepat digeser oleh Pak Prabowo, tapi karena mungkin ada faktor Jokowinya ini, jadi
negosiasinya cukup alot gitu. Tapi nama mereka kan mengemuka. Mhm. Dan itu boleh jadi membuat Pak Jokowi juga nggak nyaman. Oke. Karena ini menteri-menteri yang boleh disebut Jokowi men banget lah ini gitu loh. Mhm. Jokowi men banget nih gitu ya. Termasuk Kapolri itu kan selama Termasuk ini paling Kapolri, ya. diidentikan kuat sekali Ya, dengan ya, termasuk Kapolri. Kan kita udah tahu bahwa Kapolri ini bahkan kelihatan sangat jauh sikapnya ya dari apa yang dibayangkan dan diinginkan oleh Pak Prabowo gitu kan, reformasi ya. iya, Anda tahu waktu reformasi itu mau dikemukakan berapa kali tindakan Kapolri yang dianggap oleh mhm, publik loh ya, ini mhm, kok seperti bertentangan dengan iya, keinginan Pak Prabowo nih iya. gitu ya dan sebagainya gitu. Jadi ada faktor itu. Ini yang saya sebut sebagai yang kedua ya. Yang Yang ketiga. ketiga adalah Bukan itu tadi yang ketiga, yang menteri-menterinya semakin sedikit tadi. ya yang ketiga adalah oh yang keempat nih ya, Mhm, mhm. nggak ada perhatian Pak Prabowo terhadap kasus ijazah ini gitu loh. Nyambung ya itu ya? Nyambung. Bagaimana? Lebih dari 1,5 tahun sudah kasus ini. Karena kasus ini sendiri sejak dimulai dari Pak Jokowi kan, lalu makin membesar di era Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sendiri seperti nggak punya perhatian sama sekali dengan peristiwa ijazah ini gitu. Yang jangan Anda lupa ijazah ini cukup drastis membawa Iya. citra buruk ya terhadap Pak Jokowi. Karena kenyataannya hari demi hari orang makin penasaran juga terhadap Iya, iya, iya. keaslian ijazah ini gitu. Jadi Dan blunder-blunder terus gitu loh blunder semakin terus gitu. Sehingga sekarang kan di polisi gitu. Sebab kalau sebetulnya mungkin sejak dari awal Pak Prabowo memberi sinyal yang kuat bahwa beliau nggak mau diganggu dengan kasus ijazah palsu, mungkin nggak akan seheboh ini gitu. oke. Jadi ada kesan dibiarkan oleh Ada kesan istana. dibiarkan dan kesan dibiarkan itu terkonfirmasi ketika para tokoh-tokoh yang disebut oleh Pak Sapri sebagai apa namanya oposisi, meskipun diklarifikasi oleh Mensesnek itu bukan tokoh oposisi tapi tokoh kritis, kan saya Iya. tanya Pak Susno di satu tempat ya di salah satu acara televisi swasta, Mhm. apakah perbincangan soal ijazah disampaikan juga di pertemuan itu? Dijawab oleh Pak Susno, disampaikan, dibicarakan, tapi bagi Pak Prabowo Eee, tidak perlu dibahas lama-lama itu karena itu isu yang tak berhubungan langsung dengan kepentingan bangsa dan negara yang Oke. lebih besar gitu. Dianggap Ya sepele aja gitu ya ya. ya saya tidak mau mengatakan itu juga karena Pak Suslo nggak menyebut itu sepele ya, dan tapi bahasa yang lain Iya. sebetulnya itu gitu loh, Pak. Ngapain bahas-bahas yang kayak gituan, kan kira-kira gitu loh dalam bahasa Nggak yang penting banget gitu iya ya. iya iya, kalau dalam bahasa sehari-hari gitu, ngapain MBG aja saya udah pusing kan kira-kira gitu loh ya kan. Mhm. Ini lagi, kok tiba-tiba harus jadi kalau dari narasinya Pak Susno itu ya kalau dibuat dalam bahasa seharian ya kira-kira Iya. begitulah itu. Jadi kenyataannya memang Pak Prabowo nggak tertarik dengan ijazah palsu itu dan oleh beliau dibiarkan begitu aja. Dan ini semakin lama ini berlangsung, semakin mengurangi. Menguras popularitas citra dari Pak Jokowi gitu. Iya. Sementara Pak Jokowi membutuhkan citra itu yang kuat gitu ya. Nah, yang tentu saja dia dengan citra yang kuat itu akan berimbas kepada Gibran kan. Mhm. Kan ini yang selalu dipelihara, Iya, tapi iya, iya. kenyataannya dibiarkan oleh Pak Prabowo gitu ya. Dan yang kelima adalah ya tentu saja Pak Prabowo yang mengundang tokoh-tokoh yang disebut oleh Pak Sapri itu tadi kan sebagai tokoh oposisi atau disebut oleh Pak Mensesnek sebagai tokoh kritis. Anda jangan lupa orang-orang yang diundang ini pada dasarnya bukan orang-orang yang kritis kepada Pak Prabowo loh, gitu. Anda bisa cek lagi misalnya pernyataan-pernyataan mereka yang langsung menyerang kebijakan Pak Prabowo itu Iya, iya. hampir jarang ditemukan, tapi mereka sangat kritis terhadap Pak Jokowi gitu. Nah, apalagi misalnya kalau kita baca Pak Said Didu gitu ya, yang menganggap problem yang kita hadapi sekarang ini erat kaitannya dengan Iya. kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Sebagai Pak Jokowi. hasilnya Iya, dari kerusakan yang yang dilakukan kerusakan lah, selama illegal logging lah, apa macam-macam dan sebagainya gitu. Ini tanda kutip sebetulnya adalah orang-orang anti Jokowi justru diundang oleh Pak Prabowo ngobrol dan ngobrolnya tanggung lebih dari 4 jam Iya, gitu. hampir 5 jam Hampir katanya. 5 jam. Nggak Kan sempat makan katanya, sampai saking serunya katanya. itu kan secara simbolik artinya
musuh lo belum tentu musuh saya, kan kira-kira gitu tuh. Iya 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 iya. Atau Menarik sebaliknya, menarik. musuhmu justru adalah kawan saya gitu. Itu kan Padahal harusnya musuhmu mestinya ya oh musuh saya iya. gitu ya. Ini ternyata enggak gitu ya? Ijazah nggak diladenin. Itu kan faksi yang lain dari tanda kutip yang anti Jokowi itu tadi kan, Mhm. Roy dan sebagainya itu kan. Nah, kalau Roy dan sebagainya ini kan maksudnya dari ijazah. Kalau ini kan maksudnya di kebijakan-kebijakan Pak Iya iya. Jokowi gitu. Dua-duanya seperti dibiarkan oleh Pak Prabowo. Yang satunya lebih dari 1 tahun sudah menggerogoti ya citra Pak Jokowi, yang satunya lagi diterima lagi oleh Pak Prabowo lebih dari 4 jam, dan uniknya besoknya mereka mendeklarasikan namanya Forum Merebut Kedaulatan Rakyat apa-apa gitu Iya loh ya, iya. kedaulatan rakyat gitu Seperti ya. itu ya. Nah, yang salah satu poinnya itu adalah meminta supaya Gibran itu dimakzulkan gitu. Jadi disayangkan itu. Nah, oleh karena itulah kemudian kita bisa lihat reaksi Iya dari iya iya. apa namanya itu ya, reaksi dari Pak Jokowi. Jokowi. Tiba-tiba beliau berpidato lah ya, sebelum itu sebetulnya di PSI, ya sebelum yang lima orang tokoh ini Sesudah, Bung, karena di BSI itu kalau nggak salah tanggal 30, belum, 31 ya. enggak. Kalau yang Karena ngundang itu tanggal 28, 29, bukan. Kalau PSI yang di Makassar. Makassar tuh sebelum. Di Oke, PSI Makassar dulu, ya baru tokoh-tokoh diundang. ini diundang gitu. Karena tokoh-tokoh ini diundang kan sekitar seminggu dari sekarang ini Oke kan. oke. Kalau PSI itu sekitar 2 minggu yang Iya lalu. iya iya. Nah, maksud saya ini yang kelima ini makin mendongkolkan gitu Iya. kira-kira ya. Setelah Yang dia sebelumnya, pidato kayak gitu. iya, yang sebelumnya sebetulnya udah Pak Jokowi udah merasa dongkol gitu. Lalu beliau mengatakan Ditambahi kayak gini gitu ya. ditambah ini gitu, lalu beliau mengatakan saya milih apa namanya itu ya, milih membesarkan PSI aja gitu. Nah, yang paling menarik itu adalah ketika Pak Jokowi mengatakan saya memilih Solo ketimbang memilih Jakarta. Iya. Gitu. Alamat yang lain beliau tidak berkenan menjadi anggota atau One Team bahkan Press. ketua Watim Pres gitu. Setelah pertemuan ini gitu loh Pak. Setelah Apa pertemuan signifikansinya dia memilih Solo daripada jadi nah, One Team Press itu, Pak? sebelum ke situ kita akan mengatakan ini yang saya sebut tadi retak itu. Hmm. Kan kali pertama kita mendengar Pak Jokowi menolak undangan dari Pak Prabowo. Oh iya. Iya kan? Iya. Dan dilakukan secara terbuka gitu. Itu dilakukan setelah 5 orang apa 7 orang lah ya. Tokoh Apa yang oposisi tadi ya. tokoh istilah Sabri oposisi tapi lebih tepat sebetulnya disebut anti Jokowi gitu ya ke istana ini gitu. Lalu beliau mengatakan saya milih Solo ketimbang milih Jakarta gitu. Jadi artinya beliau tidak berkenan jadi Watim Pres itu. Saat yang bersamaan muncullah isu soal revisi Undang-Undang KPK yang dikembalikan lagi ke Undang-Undang sebelum revisi tahun 2019. Disitulah beliau mengatakan itu urusannya DPR Inisiatif dulu. DPR. Iya, inisiatif DPR gitu ya. Dan di hari yang sama Gibran berbicara tentang pentingnya Oh iya. rancangan undang-undang perampasan aset. Iya. Jadi Anda, iya, Anda bisa lihat ini Ada semua kan. orkestrasinya ya. Anda bisa lihat ini semua. Saling berbalis pantun kan Iya, istilahnya gitu Anda ya. bisa lihat ini semua ya kan. Nah, tapi bagi saya ya, apa namanya itu ya, yang menarik dari ini juga adalah soal sikap Pak Prabowo juga gitu. Dan sikap Prabowo kenapa? Ya itu yang saya sebut tadi itu bisa ngundang, ya kan? Kemudian apalagi itu ya, beberapa lah yang kita lihat reaksi dari Pak Prabowo terhadap situasi ini gitu. Nah, saya akan tambah ini faktor keenam yang akan juga menjawab pertanyaan itu tadi. Mhm, mhm. Apa, apa pentingnya Pak Jokowi melakukan itu gitu? Karena sekarang menurut saya Pak Jokowi mulai masuk ke tahap kedua dari atau rencana kedua dari mungkin beberapa pilihan. Apa itu? Pilihan pertama ya tentu satu satu paket kan dari Pak Prabowo sama Gibran. Mhm. Tapi pilihan kedua bila-bila. Nah, kalau bila-bila inilah sekarang menurut saya Pak Jokowi sedang masuk, Maju sendiri maksudnya? maju sendiri karena kelihatan makin tidak lagi apa namanya itu tidak semulus yang dibayangkan. Oke. Lebih lebih lagi kemudian sudah ada pasangan idaman lain gitu loh kira-kira ya kan. Calon. Calon idaman lain gitu ya. Dan publik kayaknya lebih positif ke sana gitu Iya, ya. iya kan. Karena PKB udah masuk ya, PAN udah masuk, nanti Demokrat juga mungkin akan menyusul, boleh jadi juga Nasdem akan menyusul dan tidak tertutup kemungkinan PDI Perjuangan juga akan menyusul.
Jadi ada banyak idaman-idaman lain di luar sana gitu, dan kelihatan Gibran makin tidak terkalkulasi di dalam pertarungan ini gitu. Oleh karena itulah harus disiapkan skenario kedua. Skenario ini bila-bila gitu. Nah, oleh karena itulah kemudian Pak Jokowi memilih untuk membesarkan Oke, PSI. oke. Nggak ada lagi cara Ini sebagai landasannya nanti nilai tawarnya itu ya. sebab kelihatan partai-partai juga mulai nggak tertarik dengan kehadiran beliau. Dulu lagi-lagi kita udah menyebutkan, dulu sih iya, karena memang beliau Banyak masih yang berkuasa nawarin gitu mau ya. gitu ya. Nah, seiring dengan waktu ternyata kan makin menurun gitu ya signifikansinya gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, mereka mengambil isu yang sangat populer di tengah masyarakat. Perampasan aset, Per- pe- in- Umumnya adalah anti korupsi. anti korupsi. Dan Anda tahu 80% ya kurang lah ya. Jadi 79,9% tingkat kepuasan kepada Pak Prabowo yang di launching kemarin itu ya nomor satunya itu faktor karena Pak Prabowo Oke. kelihatan melakukan Hmm. pemberantasan korupsi gitu. Makanya di sini Pak Jokowi masuk revisi Jadi dia undang-undang. merasa dia di situ bisa bersih lah. Iya, Dia. makanya dia mengatakan revisi undang-undang Makanya KPK kemudian itu. dia seolah-olah cuci tangan gitu ya terhadap Betul, KPK itu ya. betul. Nah, Gibran tiba-tiba berbicara tentang revisi undang-undang bukan revisi itu ya, pembahasan Ya undang-undang RUU. RUU Perampasan aset. pemerasan aset gitu. Di situ mereka masuknya itu. Karena isu utama sekarang Ya, orang ya, kelihatan ya, adalah soal ya. anti korupsi. Itu nanti. MBG itu Bung dan bansos lainnya itu nomor 2 loh. Iya, iya. Faktor nomor 2 menjadi tingkat kepuasan terhadap Pak Prabowo. Tapi faktor pertama yang menjadi tingkat kepuasan begitu tinggi itu disebabkan karena Pak Prabowo dianggap melakukan Tegas gitu ya. gerakan anti korupsi gitu Iya. loh. Tegas gitu dalam konteks ini. Nah, isu itu sekarang mulai diambil oleh Pak Jokowi. Mau ngambil kredit dari situ. Betul, betul. Nah, itu ya kelihatan. Dan yang menarik, Bung. Setelah kemarin malam kebetulan kita diskusi soal ini di salah satu TV swasta nasional ya, soal elektabilitas itu, ternyata tingkat kepuasan kepada Pak Prabowo yang 79,9% itu dianggap merupakan perwujudan dari program Pak Jokowi itu enggak lebih dari 1%. Iya, iya, iya. Benar-benar dianggap kerjanya Pak Prabowo gitu ya. Prabowoan sih. Jadi nggak lagi ada kaitannya dengan Pak Jokowi nih. Iya. Kalau di survei itu mengatakan orang puas kepada Pak Prabowo karena melanjutkan program Pak Jokowi itu Iya. hampir Jadi satu. kalau istilah politik istilah pemilu kepemiluannya nggak ada kotel efeknya di situ. Nggak ada lagi kotel efek dari Pak Jokowi di situ Iya, gitu. iya. Nah, itu yang kelihatan kemarin tuh. Jadi oleh karena itu bisa kita berpikir kalau Pak Prabowo menganggap bukan lagi teman yang ideal nih untuk 2029. Karena implikasi terhadap dirinya. Iya. Sekarang ini saja beliau dapat 80% itu karena dianggap dirinya. Bukan karena Pak Kalau Jokowi. dulu waktu 2024 diantarkan iya. Iya. Tapi kalau sekarang kemudian Hanya dalam 1 tahun Pak ya. Hanya dalam 1 tahun, lebih dari 3 bulan, Pak Prabowo di mata publik udah Prabowo Iya, gitu loh. iya. Nggak ada lagi yang disebut dengan bayang-bayang Jokowi di dalam. Ya itu menarik karena kemudian seolah-olah memang hampir semua program yang didorong kencang sekali oleh Pak Prabowo hari ini kan tidak ada satupun yang itu dalam tanda petik menjadi kelanjutan dari apa IKN nggak ada, infrastruktur hampir Ya. nggak di ini gitu ya. Hampir semuanya itu kemudian memang di-create atau diciptakan oleh pemerintahan Prabowo ini sehingga image kaitannya bahwa Prabowo adalah keberlanjutan dari Jokowi itu semakin hilang gitu. Hilang. Jadi kalau di survei yang sama itu ya, survei yang sama itu kan ada banyak tuh, ada sekitar 20 ya, faktor-faktor yang membuat orang senang puas dengan kinerja Pak Prabowo. Tapi yang menarik bagi saya itu adalah citra Pak Prabowo sebagai kelanjutan dari Pak Jokowi itu hanya 1% di dalam survei itu gitu. Nah, itulah yang menurut saya mungkin di satu segi mengapa Pak Prabowo merasa lebih pede, Iya. ya kan? Kalau kemudian mulai geser-geser ya. Dan itu pedenya Pak Prabowo itu tidak datang alih-alih. Bukan semata-mata karena nggak suka, tidak. Karena memang ya makin terbuka juga skenario kedua yang dijalankan oleh Pak Jokowi. Oke. Yang sebetulnya kan bermula dari pernyataan Ahmad Ali, Ketua Harian PSI kan. Iya, iya, Dalam iya. salah satu podcast beliau mengatakan, ya ini kan satu paket antara Pak Prabowo dengan Gibran. Iya. Tapi bila mana kan beliau katakan. Ada bila mana? Iya, tapi bila mana gitu ya Pak Prabowo misalnya nggak berkenan,
ya bisa saja Gibran jadi pesaing dari Pak Prabowo. Gitu. Hmm. Itu saya kira bukan pernyataan main-main. Meskipun secara cepat kemudian diklarifikasi oleh Pak Jokowi dengan mengatakan, bukan. Kita tetap konsisten untuk mendukung Prabowo Gibran. Gibran. Bahkan itu 2 periode gitu. Tapi pernyataan Ahmad Ali itu mungkin ya sudah direkam sedemikian rupa yang boleh jadi dianggap memang ini yang sedang disiapkan gitu loh oleh pihak dari Pak Jadi Prabowo gitu. hasil pembicaraan di dalam di forum-forum internalnya mereka sudah ngomong ke Iya, sana kira-kira gitu. ininya ternyata udah disiapkan nih gitu ya skenario kedua ini gitu. Dan Anda tahu kan 4 hari atau 5 hari setelah itu Pak Jokowi mengatakan 2 periode itu datanglah 2 partai yang mengatakan mendukung Prabowo untuk ya periode kedua tapi tidak dengan Gibran. Iya, iya. Seolah-olah call itu langsung dibalas Iya. oleh partai-partai gitu. Emang mau pakai kendaraan apa lo kan gitu. Itu satu, tapi boleh jadi makin menegaskan bahwa faktor Gibran tuh nggak terlalu penting lagi bagi Pak Prabowo. Kenyataannya sekarang partai-partai mulai mendeklarasikan dukungan terhadap Pak Prabowo 2 periode, Iya. tapi tidak menyebut nama Gibran. Bahkan PAN lebih maju, kami nggak sedang mendorong Gibran, tapi mendorong ketua umum kami sendiri. Kalau Caimin ya yang dari PKB belum menyebutkan nama, boleh jadi beliau, tapi mungkin Tapi beliau kalau tahu ininya Caimin kan iya seperti kan itu. kita tahu ya, tapi mungkin beliau simpan dulu ya kan nggak mau buru-buru karena masih ada masa lalu yang boleh jadi belum Belum bisa selesai. dilupakan. Jadi beliau tahu diri juga, jangan buru-buru karena masa lalu 2009, Ya, ya, 2004 ya, yang ya. lalu ya kan itu bisa dimaafkan oleh Pak Prabowo tapi belum tentu dilupakan. Ya kan? Nama sekarang karena kemudian ya mau nggak mau kan ketika kita mengasumsikan bahwa tidak lagi berpasangan dengan Gibran. Dan histori kita kemarin juga ada saya baca sejak reformasi itu selalu muncul pola bahwa pasangan capres-cawapres itu nggak sampai bertahan di 2 periode. Hmm. Selalu wapres di periode pertama itu kemudian menjadi seolah kemudian menjadi kontender gitu untuk kemudian. Tapi kan itu nggak bisa jadi pola, itu Iya, bisa berubah di iya. mana-mana gitu Makanya ya. artinya kemudian ketika hari ini diskusinya bahwa Gibran tidak lagi ada di tiket untuk 2029. Siapa yang kira-kira kemudian memiliki peluang paling. Oke, saya mulai dulu dari yang Anda sebut pertama itu gitu. Pertama begini ya, apakah Gibran ini misalnya kalau betul nggak dipilih oleh Pak Prabowo untuk mendampingi dirinya, disebabkan karena nggak lazim di dalam tradisi politik Indonesia? Saya jawab bukan, karena itu pertimbangan rasionalnya. Itu yang saya mengatakan. Oke. Bukan soal lazim nggak lazim tuh. Mungkin juga terlalu pendek ya untuk kemudian sebagai timeline untuk melihat pola gitu ya. Karena kalau misalnya itu diskusinya hampir nggak ada wapres itu yang melawan presidennya ketika di periode presidennya itu masih periode kedua gitu. Ya karena sama-sama dari partai yang sama juga kan. Iya. Kalau ini kan nggak Iya. campuran, mix semua kan Iya. kira-kira gitu. Nah cuman yang saya mau katakan itu, jangan sampai juga misalnya kita berpikir bahwa Pak Prabowo misalnya nggak jadi berdampingan dengan Gibran karena memang nggak ada Presidennya. presiden sejarahnya, bukan, karena memang Praktis politiknya seperti itu. perhitungan rasionalnya nggak kena gitu loh saya. Iya, iya, iya. Kan? Nah, oleh karena itu ya dia harus cari-cari jalan yang lain. Iya, oke. Siapa cara yang lain tuh? Sekarang menurut saya justru terbuka nama-nama. Ya tentu dimulai dari ketua umum kan. Ya Zulhas sudah seperti mendeklarasikan diri kan. Caimin sih masih malu-malu karena masih lihat ya kan masa lalu ya masih ada hubungan masa lalu. AHY diam-diam saya kira mulai menyodok kan ke depan gitu. Golkar sedang menyimpan. Tapi saya dengar kemarin penjelasannya dari salah satu anggota Golkar ya menyebut bahwa Bahlil akan caleg di 2009 akan datang. Is oke Bahlil, tapi kader-kader yang lain bagaimana? Dan Partai Golkar itu nggak punya tradisi untuk tidak mencalonkan kan. Meskipun lebih banyak mereka nggak dapatnya juga gitu. Tapi di Rakernas itu selalu muncul nama yang ya harus call atas lah. Iya, siapa RI1, siapa Masa RI2. partai gede nggak ini? Nah, kita nggak tahu nanti siapa yang akan dicalonkan oleh oleh Golkar. Tapi Anda lupa, jangan lupa ada nama-nama yang bersifat individual yang boleh jadi itu juga akan didorong atau diiminati oleh Pak Prabowo. Sebut saja misalnya mungkin loh ya, Sapri boleh jadi itu
Oke. dilirik oleh Pak Prabowo gitu. Karena kelihatan Sapri sekarang diberi peran yang cukup besar oleh Pak Iya, Prabowo sebagai operator politik sebagai gitu ya. operator politik gitu ya, dan itu boleh jadi gitu. Atau boleh jadi nanti datang dari kepala-kepala daerah di seluruh Indonesia yang dianggap KDN misalnya. KDM sih saya merasa mungkin ini ya takdirnya itu ya Gubernur Jawa Barat gitu loh. Wah Iya, ini Bung Rey saya siap-siap diajar sama para pendukungnya KDM ini di sini nih. iya, bacaan saya selama Pak Prabowo jadi presiden loh ya, Oke. catatan saya begitu. Nah, Bukan kalau gara-gara mereka sama-sama partai, nah Gerindranya. itulah satu faktornya. Makanya Oke. saya mengatakan selama Pak Prabowo jadi calon presiden, maka takdirnya KDM itu adalah Gubernur Jawa Barat. Kecuali dia nyelonong gitu Iya loh, iya iya. pindah partai gitu. Partai. Ya itu lain lagi cerita Iya gitu. iya iya. Atau berikutnya 2034 gitu ya, beliau mau naik sendiri, lain lagi Jadi cerita gitu. sekarang ini nge-boost popularitas jadi nggak ada gunanya dong Nah, KDM. itu yang saya tidak paham dari ngapain. Kecuali dia jalan sendiri nanti ya, Hmm. keluar sendiri. Karena apalagi presidensial threshold 0% kan. Ya, Boleh jadi ada partai, mungkin Nasdem, syaratnya partai untuk nyalonkan jadi lebih murah gitu ya. ya mungkin Nasdem tertarik dan sebagainya. Sangat mungkin itu didorong Hmm, gitu. hmm, Nah, tapi selama ia di dalam Gerindra hmm. dan presidennya adalah Pak Prabowo, maka Takdirnya takdir dia adalah Jawa Barat gitu. Itu di Jawa Barat. Itu yang saya. Tapi kan Jadi nama-nama lain bisa muncul di luar itu gitu. Kan kita nggak tahu sekarang misalnya tokoh-tokoh yang secara individual menarik di tengah masyarakat juga bisa akan dilirik oleh Pak Prabowo gitu. Harus diingat loh ya, sekarang ini basis politik itu bukan di partai. Anda harus sadar itu. Ya, di mana basis politik di media sosial gitu. Nah, Anies itu nggak dibesarkan oleh partai, dibesarkan oleh media sosial. Sebagai contoh loh ya kan. iya iya. Nah, Ganjar itu sebetulnya kan punya partai, tapi dia besar oleh media sosial gitu Iya. ya. Nah, Caimin lah yang pure kita sebut berbasis partai, karena dia nggak besar Media sosial. di media sosial. Prabowo paduan dari itu, besar di media sosial dan besar juga di partai Partai. politik gitu. Jadi tokoh-tokoh di masa depan tuh sangat mungkin dilahirkan oleh media sosial. Oke. Nah, sekarang tinggal kita lihat siapa kira-kira yang sedang membesarkan dirinya melalui media sosial Hmm. dan itu mendapat simpati publik. Dan tokoh-tokoh yang disebut dengan oposisi yang kita sebutkan itu yang disebutkan oleh Pak Syafri itu juga besar itu di media sosial. Iya Itu iya iya. jadi media sosial adalah salah satu penentu loh ya di masa yang akan datang gitu. Dan oleh karena itu saya sebutkan selain ketua-ketua umum partai politik ini, jangan lupa ada tokoh-tokoh individual yang boleh jadi besar karena keinginan Pak Prabowo dia ikut seperti mungkin Sapri gitu ya, atau memang daya pikatnya di hadapan publik melalui media sosial. Yang banyak juga muncul ya meskipun kalau ukuran elektabilitasnya mungkin masih jauh gitu kan. Itu kan para hambalang boys ini kan. Seolah-olah kan diberi panggung yang sangat besar oleh presiden dalam konteks kemudian mematangkan mereka di peta politik ini. Itu terlalu Tapi jauh. terlalu jauh. Terlalu jauh. Ya, pertama mereka sama sekali nggak punya basis, tidak punya backup, tidak punya kawan politik, semata-mata bergantung pada Pak Prabowo. Saya kira orang akan meninggalkan Pak Prabowo malah kalau itu yang Kalau terjadi. terlalu memaksakan di situ Iya, ya. kalau itu yang terjadi. Orang nggak lihat mereka cocok untuk pada posisi itu. Hmm. Mereka cocok mendampingi Pak Prabowo, oke, sebagai anak buah ya. Tapi kalau sebagai wakil presiden berat. Saya kira orang belajar dari Gibran juga. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya itu saya two-parter, dua bagian. Melengkapi untuk line up kemungkinan pasangan calon ini ada satu yang kemudian satu kelompok kekuatan partai yang hari ini menyatakan di luar pemerintahan gitu kan, dari PDI Perjuangan. Apakah mereka kemudian call-nya kemudian bersaing menjadi kursi untuk merebut kursi Wapres? Atau pertanyaan yang kedua, ada nggak yang berani nanti kemudian melawan incumbent? Kita kan juga sama-sama ini Iya kan kita apa. belum tahu elektabilitasnya setingkat apa. Nah, yang kemarin survei itu juga nggak menyebut hubungan antara kepuasan itu dengan tingkat elektabilitas. Oke. Nah, cuman mereka menyebut
kalau berkaca dari dahulu tingkat kepuasan di angka 80%, tapi elektabilitasnya masih sekitar 46%. Hmm. Jadi masih di bawah 50% gitu. Artinya Pak Prabowo tetap membutuhkan nama lain ya Ya, untuk mendampingi ya, beliau gitu ya. untuk melengkapi. Nah, kalau misalnya itu datang dari partai pemenang pemilu pertama atau kedua, klop, selesai. Nah, masalahnya adalah apakah partai pemenang pertama atau kedua ini lebih mau bekerja sama atau sebaliknya dia mau running sendiri gitu. Sebentar, kalau waktunya itu kan nggak bisa dilihat. Artinya dasarnya menentukan partai pemenang pertama, kedua itu dasar dari pemilu sebelumnya kan? Enggak dong, survei-survei kan udah bisa Oke. menjelaskan itu. Jadi meskipun pemilunya bareng. Ya, jadi survei akan bisa melihat mana nanti pemenang di legislatif, mana nanti pemenang di semuanya ini kan didasarkan pada survei saja semua kan. Misalnya kita merasa bahwa Pak Prabowo itu running sendirian itu juga karena informasi dari survei kan gitu loh. Padahal belum tentu juga gitu loh kira-kira. Nah, cuman kalau kita berkaca dari situ, ya kita bisa mengasumsikan mana nanti kira-kira partai politik pemenang pertama dan kedua. Mhm, Nah, mhm. kalau mereka bersatu, ya boleh Selesai. disebut selesai gitu loh Jadi kira. kalau apa, nggak bakal ada yang berani melawan kira-kira Ya, gitu yang ya? makanya yang kita khawatirkan tuh jadi mentok. Cuma ada satu pasangan calon, Mhm, padahal ketentuan konstitusi menyebut minimal 2 kan. mhm, mhm. Nah, itu yang kita khawatirkan tuh ke depannya gitu. Nah, misalnya seperti sekarang, kalau pilpresnya dilakukan sekarang, saya kira berat tuh melawan apa namanya Pak Prabowo ya kan. Lebih baik gabung aja semua tuh. Dan oleh karena itulah mungkin Bung, ke depan ini harus dilirik calon-calon independen seperti di pilkada. Iya, Gitu loh. Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kemacetan itu. Gitu. iya, iya. Karena polanya nanti seperti di pilkada, Anda tahu sendiri kan di pilkada tuh. Karena salah satu yang paling menggelisahkan dari sistem kepemiluan kita, yang saya nggak tahu bagaimana memecahkan kebuntuannya ini dengan perubahan apapun dari format undang-undangnya itu adalah semakin ke sini tuh rasanya kesadaran bahwa dengan presidensial itu, kekuasaan di presiden yang berkuasa itu mutlak gitu, nggak ada ruang sama sekali untuk orang itu berani atau, kebagian sumber daya, ekonomi dan politik untuk Persis. proses elektoral berikutnya gitu. Persis. Nah dengan konstelasi yang seperti ini, siapa yang berani Persis. jauh-jauh hari katakanlah Betul. kalau dia berada di posisi internal itu? Itulah yang salah satu jadi pembahasan kita beberapa waktu yang lalu ya. Terkait dengan tingkat kepuasan 79% ini. Tapi itu kan dibangun umumnya karena bansos itu. Mmm, Artinya apa gitu? Artinya sebetulnya apa namanya itu orang hanya membangun citra, tidak sedang membangun republik gitu loh, Pak. mmm, Nah, kalau bagaimana caranya orang puas? Ya kasih bantuan banyak iya, gitu loh, Pak. Tapi apakah itu cara mengelola republik? iya, Jelas tidak iya, gitu. Nah, tapi kalau Anda mau mengejar supaya orang puas terhadap dirimu, mhm. kasih bantuan sebanyak-banyaknya gitu. Mau hutang Mau sekalipun gitu. utang, mau apa ya kan, dan pada saat yang bersamaan rakyat juga nggak sampai lihat dari mana duitnya Mhm, macam-macam, mhm, enggak gitu. mhm, mhm, Nah, yang penting ada MBG ya kan, mhm, ada mhm, cek kesehatan, mhm, ada sekolah gratis, ada mhm, macam-macam, mhm, is okay bagi orang tuh sudah hebatlah dirimu dipuja-puji. Tapi kan Anda sedang tidak membangun republik iya. menurut saya gitu. Ekonomi berantakan, utang semakin gede. Dan seterusnya lah ya, termasuk ini kan udah zigzag kan, polisi ikut di MBG, Iya, oknum-oknum tentara ikut di MBG gitu ya, iya, polisi juga ikut bertani, ya macam-macam dan iya, sebagainya udah selang-seling. Jadi salah satu aspek dari tingkat kepuasan yang tinggi itu orang mulai lupa pada prosedur bernegara gitu loh, Pak. Pada hal-hal menjaga hal-hal prinsipil di dalam berbangsa dan bernegara. Karena orang selalu inginnya apa namanya itu ya, ada fasilitas gitu loh. mhm, mhm, Tapi bahwa cara mendapatkan fasilitas itu sebetulnya kita sedang meruntuhkan pondasi dari iya, negara demokrasi. Nah, orang kadang-kadang nggak melihat itu dan itu juga kadang-kadang ditutupi oleh tingkat kepuasan yang mhm, besar itu kan. mhm. Misalnya seperti sekarang, siapa yang mengkritik polisi membangun 1.100, Dapur 1.700 atau dapur berapa MBG. dapur MBG? Nggak ada. Di tengah di mana sorotan publik terhadap kepolisi begitu tinggi gitu ya. Ada putusan MK yang Mhm, menyebut polisi sebaiknya tidak lagi dilibatkan dalam iya, urusan-urusan non kepolisian gitu ya. Lalu di tengah-tengah itu ada
tim reformasi polisi yang dibentuk, yang pada dasarnya tim reformasi itu mengembalikan fungsi utama kepolisian kepada keamanan ketertiban gitu. Nah ini kok malah ikut lagi ke soal MBG. Nggak ada orang yang peduli. Karena Dan apa? diselebrasi loh kemarin sama Nah, Presiden. Dan Kapolres yang paling banyak buka dapur itu. iya. Dan orang nggak peduli karena orang mau apa itu tadi kan diselesaikan dengan MBG dan sebagainya gitu. Orang juga nggak peduli ketika Pak Prabowo mengatakan video-video yang ngeledek saya ya kumpulkan gitu. Jadi beliau rela bermalam menonton video yang ngolok-ngolok dia. Buat apa kita nggak ngerti. Terus setelah beliau tonton mau Merasa terancam nggak? Jangan-jangan sudah mengumpulkan bukti. Itu yang saya nggak mengerti. Karena setelah ditonton oleh beliau ratusan video lah misalnya, terus mau diapain? Mau Pak Prabowo mengatakan lo kan gini. Kalau dia mengumpulkan video orang keracunan, anak-anak keracunan, Oke, masuk akal gitu ya. Dia ngerti di daerah ini ada keracunan, diperbaiki gitu loh. Tapi kalau dia ngumpulin video yang ngeledek program MBG, terus mau dia apain gitu loh kira-kira. Nah, saya nggak ngerti. Tapi itu tadi ketutupan dari apa yang disebut dengan tingkat kepuasan itu tadi. Bung, itu yang saya kemudian di sini yang saya nggak mengerti logika Pak Prabowo. Kenapa? Beliau itu karena tingkat politik uang sangat tinggi di pilkada, lalu beliau minta supaya pilkada tidak langsung. Ini sebetulnya praktek-praktek yang mengarah kepada praktek itu gitu loh Pak. Anda bagi bansos sedemikian rupa, nggak peduli mekanismenya, nggak peduli tata caranya, nggak peduli itu bisa merusak desain ketatanegaraan kita, ya profesionalisme aparatus negara, macam-macam lah di dalam itu, termasuk uangnya dari mana, soal korupsinya gitu. Yang penting masyarakatnya terpuaskan, sebab kalau masyarakatnya terpuaskan, elektabilitas terjaga. Kan kurang lebih sama gitu. Tapi di pilkada Anda menolaknya, di sini malah kelihatan Anda mengerjakannya gitu loh kira-kira. Argumennya ketika mengajukan itu justru bukan hanya argumen, tercapai. Itu praktek yang menuju ke arah sana gitu. Jadi praktek untuk sehingga apa yang disebut dengan beban pemilu itu besar, itu biaya politik mahal itu. Karena Anda memberi apa yang menjadi populis di tengah masyarakat gitu loh. Karena pemimpin itu kredibel, berintegritas, punya visi yang bagus gitu ya. Jadi sebetulnya pertanyaannya begini, Pak apakah Anda sedang membangun pemerintahan yang baik dan benar, atau Anda sedang membangun pemerintahan yang tingkat kepuasannya tinggi? Itu efeknya, ya cara ngerjainnya itu beda. Dan saling merusak bahkan kira-kira gitu ya. Kalau Anda mau menuju mengelola pemerintahan yang baik dan benar, bisa-bisa Anda banyak diprotes orang. Anda nggak populis. Anda nggak populis, tapi Anda benar. Gitu. Tapi kalau Anda mengerjakan yang penting citranya positif, sebaliknya pondasi bernegara dan bangsa ini bisa kacau balau. Dan menurut saya itu yang tengah kita alami gitu. Sebetulnya sejak dari Pak Jokowi kan. Dan itu trade off itu menurut Bung Rep, Presiden ini sadar. Karena kemarin yang paling menggelisahkan dari berita SPPG itu gini. Seolah-olah Presiden itu memahaminya. Membuka SPPG sedemikian banyak itu, 1000-an itu tuh sebuah aksi kerja baktinya kepolisian gitu. Sebuah effort yang itu harus dilakukan yang tidak dapat apa-apa gitu ya. Sehingga kemudian ketika semakin banyak itu akan semakin menunjukkan bahwa mereka itu melakukan kegiatan sosial gitu. Padahal kan faktanya itu proyek gitu, semakin banyak semakin seneng kan gitu kan. Dapat penghargaan lagi. Dapat penghargaan lagi gitu. Itu kayak nggak nyambung gitu. Ini seolah-olah kok ngelihatnya kayak polisi harus berkorban buka SPPG, padahal malah itu kan jadi rebutan gitu. Itu gimana memahaminya? Apakah Presiden itu memahami itu? Saya kira bukan hanya tidak memahami, bukan hanya memahami, memang mungkin itulah yang diskenariokan, ditujukan. Itulah yang dipilih skenarionya, libatkan polisi, sebagaimana oknum-oknum tentara juga dilibatkan gitu. Saya mengatakan oknum karena mereka nggak pakai institusi. Kalau polisi itu kan pakai institusi. Pakai institusi, Bung, jelas-jelas kemarin peringatannya acara resmi kok. Iya, kalau
kalau tentara kan oknum-oknuman, orang per orang lah yang Kalau dilibatkan. tentara itu lebih aktif di KDMP-nya, di pendirian apa koperasi-koperasi Lah itu iya, kan maksud komando. saya dalam polanya agak beda. Kalau tentara itu oknum-oknumnya Hmm, dilibatkan hmm, orang per orang gitu hmm, ya. hmm. Nggak pakai namanya misalnya lo ya ini SPPG TNI nggak ada gitu loh kira-kira. Tapi SPPG ini dikelola oleh TNI, dikelola oleh tentara iya Iya, gitu loh itu kan. iya. Nah kalau polisi kan ini SPPG polisi gitu loh. Kan dua hal yang berbeda. Jadi menurut saya jangan-jangan itu bagian dari Sengaja. politik keseimbangan karena TNI-nya dia ada di KMP, pengurus BGN-nya banyak unsur TNI, ya kan? Dan antara ya soal tanah yang ilegal Iya, iya, macam-macam iya, itu yang juga hutan diserahkan ke izin, izin, Menteri izin. Pertahanan yang TNI gitu loh kira-kira tuh. Iya, Ah, iya. Nah SPPG ini mungkin ya Jatahnya diberikan Polri kira-kira gitu. ya supaya ada politik keseimbangan. Jadi bukan soal sadar tuh menurut saya, tapi soal udah pilihan tuh. Oke. Pilihan gimana caranya keseimbangan ini terjaga persis seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi yang Oke. di sebelumnya gitu. Iya. Makanya ada nggak sih kesinambungan antara kalau misalnya saya ditanya gitu ya, ada nggak kesinambungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo? Saya kira ada. Dalam hal modelnya. Kalau konteksnya program sudah di Iya, survei itu mengatakan cuma iya, 1% lah iya, ya. iya, Orang melihat program-program Pak Prabowo itu berhubungan iya. dengan Pak Jokowi. Tapi playbook-nya. Tapi cara Pak Prabowo ya, mengelola pemerintahan ini Iya. benar-benar kesinambungan dari Pak Jokowi. Bahkan kayaknya menyempurnakan kira-kira Bahkan gitu ya. iya. Terakhir ini, pertanyaan terakhir untuk Iya. menutup. Tadi kan di awal kita ngomong tentang bagaimana Pak Jokowi harus turun gitu ya, Mhm. dan mau membesarkan. Konsekuensi terakhir itu adalah bahwa meskipun Pak Prabowo tidak, kalau Bung Rey tadi bilang tidak akan meng-cut secara jelas keberadaan PSI, tapi PSI sudah pasang kuda-kuda ini untuk muncul. Mungkin nggak kemudian ini dibiarkan dalam tanda petik sebagai kuda hitam oleh Presiden Prabowo? Atau ini justru ancaman PSI menjadi partai besar? Saya kira alami aja. PSI ini nggak akan besar. Kenapa, Bung? Pertama tentu karena tidak ada backup kekuasaan di belakang mereka. Bahkan ketika di backup Pak Jokowi dahulu selama 2024 ya. 2004, padahal beliau presiden aktif ya. Jokowi ismi, baliho di mana-mana. Ya, cuma dapat 2,3% ya, 2,8%. Nggak sampai 3%. Apalagi satu, tidak ada backup kekuasaan. Kedua, figur utama mereka mulai merosot. Yang ketiga, dananya bagaimana? Berarti Bung Rey nggak percaya kalau sekarang Jokowi masih punya dana tidak terbatas untuk operasi Oh, politik itu? kan kita nggak tahu. Saya nggak, makanya saya kan mengatakan tidak ada dananya. Yang saya katakan itu dananya dari mana? Dananya dari mana? Oke. Saya nggak tahu dia punya duit atau tidak. Makanya saya mengatakan tidak ada dananya tuh. Tapi dananya dari mana? Gitu. Saya pertanyakan kan. Nah, yang keempat, nah, tentu ada upaya mungkin dari pesaing yang lain untuk menahan elektabilitas dari PSI. Oke. Apalagi yang kira-kira audiensnya sama gitu ya, Iya, target. tentu saja gitu. Karena dan yang kelima mereka salah identifikasi saingan. Mereka kan menganggap saingan mereka itu PDIP Perjuangan gitu. Menurut saya itu keliru sekali. Kandang banteng jadi kandang gajah. Iya, kan keliru sekali. Kenapa kok keliru? Saingan mereka itu ya Golkar. Saingan mereka itu ya Nasdem. Bukan PDI Perjuangan gitu. Ngapain mereka meribut PDI Perjuangan? Karena jelas saingan mereka, menurut saya dari banyak visi, dari banyak ini, nggak ada persentuhan di antara mereka tuh. Tapi jelas kalau itu kan udah dilihat oleh survei, kalau Anda lihat misalnya suara yang masuk dari PSIK itu kan datang dari Nasdem, datang dari Demokrat, ya, datang dari. Nah, yang kita lihat sekarang misalnya kader-kader Nasdem pindah nih banyak yang ke Iya, PSI, ngikut sama ya, Ali ya. Ahmad Ali dan sebagainya gitu. Nah, dengan 5 faktor ini, saya mengatakan saya tidak melihat bahwa PSI itu ancaman bagi partai-partai besar gitu. Dan yang keenamnya kalau saya tarik makronya lagi ya, jadi nggak datang dari PSI-nya, tapi ke makronya, orang juga sekarang makin nggak suka partai. Jadi Bung,
jangankan bertambah, malah mungkin di DPR nanti partainya berkurang. Menarik. Yang eksis Iya, aja iya. boleh jadi out. Bagaimana yang 2,8 Heeh. bisa melejit ke naik? Trennya sekarang orang nggak terlalu suka partai. Makanya Anda bisa lihat survei, numpuk nih sekarang di Gerindra. Gitu. Orang nggak terlalu, apa namanya itu, orang udah melihat, ya khususnya yang koalisi, ya kalau kalian satu suara Iya, ngapain kita ngapain juga gitu. gitu. Ya pilih aja satu, ya kan? Gitu. Dia, Jelas-jelas ininya ya, dari partai yang berkuasa gitu ya. berkuasa. Kalau semuanya di situ ya ngapain pilih Iya, iya. partai yang berbeda-beda. Dan Udah itu ngeri kan, Bung. Maksudnya demokrasi kita harusnya kan terbangun dengan keragaman persis, itu, party ID itu. persis, Ketika hari ini nggak ada ideologi lagi, persis. Tapi itu nanti bahasan tersendiri tuh. Saya udah buat tuh beberapa ya tulisan nanti. kembali ke PSI karena saya hari ini kan kemudian itu kan satu satu runtutan. Kemarin saya merasa bahwa pertama kali yang dijanjikan Jokowi untuk saya akan turun ke semua kecamatan gitu kan, bahkan gitu kan. Itu ke Tegal kemarin itu agak simbolis untuk menguatkan kemarin tesis awalnya, ya tadi, pilihan bahwa mereka akan mengambil suara, PDI Perjuangan gitu kan. Kandang banteng akan berubah jadi kandang gajah itu. Hari ini kemudian, orang image-nya bahwa Jokowi itu kadernya PDI itu kan juga masih sangat melekat gitu. Nah, kalau ini tidak dalam tanda petik tidak bisa, mereka mau mengambil suara dari mana? Tidak lagi bisa mengambil suara Jawa Tengah misalnya, itu mereka akan mendorong kemana, melebarkan kemana? Itu yang saya sebut tadi, makanya partai ini dalam bacaan saya nggak akan lebih besar mungkin suaranya dibanding 2024 yang lalu. Karena nggak jelas audiensnya. Mereka mau kemana? Ada suasana umum lagi, itu yang faktor keenam itu yang saya sebut tadi. Orang juga sekarang, jangankan partai baru, partai lama juga orang udah emoh gitu loh, Pak, untuk milihnya gitu. Karena orang melihatnya dia lagi, dia lagi, dia lagi. Gitu. Apalagi kalau PSI itu ya kan selalu melihat bahwa dirinya adalah bagian dari Prabowo, makin nggak kelihatan ini gitu. Sementara orang mau mencari mungkin figur yang beda Iya, dengan ya, paham, paham, Prabowo. paham. Nah Jadi itu yang saya sebut mereka keliru gitu. iya, jadi mereka memposisikan diri akhirnya serba salah kan Nah, gitu kan. iya, Kalau mau gede ya harusnya iya, melawan Prabowo kan iya gitu bukan untuk melawan PD Perjuangan gitu loh, Pak. terbuka gitu ya sebagai Iya, antitesisnya. Tapi semakin dia merapat ke Prabowo semakin lu makin masih ada PAN, tenggelam. masih ada Iya, Golkar. makin tenggelam gitu. Iya, Sekarang iya. ya kalau makanya dugaan saya satu partai mungkin akan out lagi nih dari DPR gitu. Maka dalam konteks itulah Bung saya sekarang juga menggagas terus-menerus perlunya reformasi DPR. Tapi itu nanti pembahasan Iya, iya, iya. yang lain gitu. Berarti tidak ada ruang yang terlalu terbuka untuk meskipun Jokowi turun gunung dia akan keliling semua partai. Karena itu yang kemarin dijual ke publik itu kan itu. Lihat, 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 Iya. masih ibu-ibu masih pingin foto, masih nangis-nangis ngelihat Bapak gitu kan. Medsosnya kan seperti itu kan dibangun itu kan. Solo itu sekarang apa alamat rumahnya Jokowi itu di Google Map dirubah jadi tembok ratapan, Bung. Karena orang ke sana itu dibangun untuk menyayangkan kenapa sampai orang baik masih di ini sama Roy Suryo macam-macam gitu. Jadi kalau kita berkaca dari survei itu, Bung, tingkat kepuasan ke Pak Prabowo itu 80% loh ya. Tapi keterpilihannya 43%. Jadi dari sini kelihatan oleh kita sebetulnya adalah orang yang suka belum tentu milih. Gitu. Iya, Jadi suka dan milih itu bisa iya, dua hal yang berbeda. iya, Gitu. iya. Bung Roy, sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Sangat menarik dan sangat banyak apa yang perlu dibahas di episode-episode berikutnya karena ini memang satu rangkaian gitu ya. Ya. Tapi mudah-mudahan publik tidak gampang untuk kemudian wow dengan sebuah isu gitu ya untuk memahaminya dengan landscape yang lebih luas gitu. Betul. Bahwa kemudian hari ini Jokowi akan sering muncul di lapangan, sering ini ya pasti karena kemudian tujuan. Tapi apakah dampaknya seperti yang digembar-gemborkan rasanya Bung Roy meragukan gitu ya. Kita ketemu di ruang dialektika Sama-sama, berikutnya, Bung. Bung. Salam Pancasila. Salam Pancasila.